Dua sahabat kecil yang bertemu kembali. Nah, kali ini aku mau bahas drama baru Love Next Door. 4 orang ibu-ibu yang ternyata bertetangga. Dua diantaranya yaitu Ibu Song Hyo dan juga Ibu Sok Ryu. Mereka saling memamerkan prestasi dari kedua anak mereka. Choi Seung Hyo menjadi seorang arsitek terkenal, sedangkan Bae Suk Ryu menjadi pegawai terbaik di perusahaan global. Tak hanya itu, Seung Hyo juga menjadi anggota tim renang nasional. Keduanya terus saja berdebat tentang prestasi anak mereka. Acara penghargaan untuk The Sun Magazine Award telah digelar dan kedua rekan dari Seung Hyo sedang menunggunya. Tetapi saat ini Seung Hyo sedang berada di sebuah rumah duka karena dia mempunyai rencana ingin mendesain rumah duka. Dia pun berkonsultasi dengan salah satu pegawai dari rumah duka tersebut. Di saat bersamaan, Yeon Myung Woo menelponnya dan memintanya untuk segera datang karena dia akan menerima sebuah penghargaan. Namun Myung Woo akan mewakilinya jika Seung Hyo tidak hadir. Nah, di saat pengumuman ternyata Seung Hyo datang dan dia pun langsung naik ke atas panggung. Karena tidak menyiapkan pidato, dia pun hanya berterima kasih kemudian pergi. Tetapi akhirnya Seung Hyo kembali dan memperkenalkan perusahaan miliknya. Namun dia lupa menyebut dua rekan kerjanya yaitu Yeon Myung Woo dan juga Lee Na Yeon. Tentu saja itu membuat Myung Woo sangat kesal dan terlihat kaget. Sementara itu, Nam Mi Seok memberikan undangan karena anaknya Sok Ryu akan menikah bulan depan. Hal itu tentu saja membuat Ye Seok kesal karena anaknya Seung Hyo belum menemukan pasangan. Nah, saat ini Bae Suk Ryu diketahui sedang berada di Amerika. Tetapi ternyata dia diam-diam kembali ke Korea. Sesampainya di bandara, Moom yang merupakan sahabat Sok Ryu menjemputnya. Moom juga bekerja sebagai paramedis di kantor damkar. Kemudian mereka berdua pun akhirnya meninggalkan bandara. Setelah menghirup udara Korea, dia merasa senang karena sudah lama tidak kembali. Mereka berdua akhirnya pergi ke resto tteokbokki karena Sok Ryu sudah lama tidak memakannya. Nah, saat mereka sedang menyantapnya, tiba-tiba adik Sok Ryu datang dan mereka pun langsung bersembunyi. Dong Jin heran dengan kelakuan dua wanita yang ada di resto tersebut. Nah, ternyata Sok Ryu tidak memberitahu keluarganya bahwa dia kembali ke Korea. Akhirnya mereka pun menyamar agar tidak ketahuan. Namun tiba-tiba Moom mendapat panggilan dari kantornya dan dia pun harus segera pergi meninggalkan Seung Ryu. Seung Ryu terlihat panik karena dia bingung harus pergi kemana. Tetapi ternyata dia berdiri di depan sebuah sauna yang dulu orang tua mereka sering datangi. Tetapi sauna itu sekarang sudah menjadi sebuah kantor. Tiba-tiba dari arah belakang Seung Hyo datang. Ternyata kini sauna tersebut sudah menjadi kantor milik Seung Hyo. Keduanya terlihat gengsi satu sama lain. Kemudian Seung Hyo menyuruh Sok Ryu untuk segera pergi. Di saat bersamaan ternyata orang tua mereka datang dan Sok Ryu langsung bersembunyi di balik kerdus karena takut ketahuan. Dia pun meminta Seung Hyo untuk menyelamatkannya. Seung Hyo juga bertemu dengan ibunya. Tak lama ayah Sok Ryu juga datang. Seung Hyo kemudian beralasan jika dia sedang memindahkan barang-barang ke kantor barunya. Koper Sok Ryu tertinggal dan Nam Mi Seok mengira bahwa itu milik Seung Hyo. Awalnya dia menyangkal, tapi karena permintaan Sok Ryu akhirnya dia mengiyakan bahwa koper itu miliknya. Di saat Nam Mi Seok melihat kardus besar, dia juga mulai curiga dengan isinya. Tak lama kemudian, ayah Sok Ryu juga berencana ingin mengambil kardus tersebut. Namun akhirnya mereka semua pergi. Sok Ryu pun bisa bernafas lega karena akhirnya dia tidak ketahuan. Tentu saja semua itu berkat bantuan Seung Hyo. Namun Sok Ryu tidak ingin pergi, dia malah masuk ke dalam kantor Seung Hyo. Tentu saja itu membuat Seung Hyo sangat kesal. Dia juga menyuruhnya untuk segera pergi. Seung Hyo juga tahu bahwa Sok Ryu akan segera menikah. Nah, tetapi dia tidak mempedulikannya dan terus melihat kantor milik Seung Hyo. Saat Sok Ryu akan berjalan, dia tersandung oleh kabel dan Seung Hyo buru-buru untuk melindunginya.
tetapi sebuah patung terjatuh dan mengenai punggungnya. Karena patung itu sangat berat, akhirnya Seok-ryu melihat kondisi punggung Seung-yu. Seok-ryu melihat luka memar di punggung Seung-yu dan juga melihat bekas luka yang diakibatkan kecelakaan waktu kecil. Saat itu Seok-ryu tidak sengaja mendorong Seung-yu hingga melukai punggungnya. Kemudian Seung-yu membujuk Seok-ryu untuk segera pulang karena dia sudah mengetahui sifat dari bibi Nami-sok. Di lain sisi, Mo-eum mendapat panggilan darurat karena ada seorang pria yang terluka di sebuah taman. Saat dia berusaha menolongnya, ternyata pria tersebut malah balik mengancamnya. Di saat itu, seorang pria bernama Kang Dan-ho berusaha untuk melindunginya. Tetapi ternyata dia terlihat bodoh dan juga terjatuh. Mo-eum akhirnya bisa mengendalikan pria pemabuk tersebut. Sebaliknya, Kang Dan-ho justru terluka di telapak tangannya. Setelah melihat kemampuan Mo-eum, sepertinya Kang Dan-ho mulai mengaguminya. Seok-ryu kesal karena mengira Sung-hyun mengikutinya. Tetapi ternyata rumah mereka bersampingan. Nah, agar tidak ketahuan, akhirnya Seok-ryu membuka kopernya dan memakai semua baju di dalam koper tersebut. Sesampainya di depan rumah, Seok-ryu tidak berani untuk masuk ke dalam. Dia pun akhirnya meminta bantuan Seung-yu kembali. Seok-ryu akhirnya memberitahu bahwa sebenarnya dia telah membatalkan pertunangannya. Tentu saja itu membuat Seung-yu sangat terkejut. Di saat bersamaan ternyata orang tuanya datang dan mendengar semua pengakuan Seok-ryu. Di saat Seok-ryu berusaha untuk menjelaskannya, tiba-tiba sang ayah pingsan dan terjatuh. Hal itu tentu saja membuat panik semua orang. Kedua orang tuanya syok mendengar pengakuan tersebut. Nami-sok juga sangat marah karena Seok-ryu membatalkan sebulan sebelum pernikahannya. Dia juga mengira bahwa Seok-ryu yang berselingkuh dari tunangannya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara ibu dan anak. Melihat Seung-yu mendapat pukulan, Song Hye-sok tidak terima dan menghentikan Nami-sok. Ayah Seok-ryu kemudian meminta penjelasan darinya. Ternyata Seok-ryu juga sudah berhenti dari pekerjaannya, kini dia menjadi seorang pengangguran. Tentu saja hal itu membuat ibunya semakin kesal dan akhirnya Seok-ryu pun melarikan diri bersama Seung-hyu. Hal itu mengingatkan masa kecil mereka. Setelah berhasil kabur, Seok-ryu akhirnya menjelaskan bahwa selama ini hidupnya terlalu terbebani. Itulah kenapa dia memutuskan untuk membatalkan pertunangannya. Tak lama kemudian, Dong-jin memberitahu Seung-yu untuk menyuruh Seok-ryu segera pulang. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke rumah. Sementara itu, Kang Dan-ho terlihat terpesona dengan Mo-eum. Dia meminta maaf dan bertanya siapakah nama Mo-eum. Tetapi Mo-eum mengabaikannya dan dia pergi begitu saja. Nampaknya itu akan membuat Kang Dan-ho semakin penasaran. Sesampainya di rumah, Seok-ryu masih ketakutan dan dia tidak berani untuk menemui ibunya. Namun saat melihat ibunya terlihat menangis, Seok-ryu mendekatinya. Tetapi ketika berbalik, ternyata Nami-sok sudah membawa tongkat dan bersiap untuk memukul Seok-ryu. Di saat bersamaan, Seung-yu menghalanginya dan mendorongnya masuk ke dalam serta mengunci pintu rumahnya. Seok-ryu terus meminta bantuan tetapi Seung-yu mengabaikannya. Ketika hendak pergi, Seung-yu kemudian teringat masa kecilnya ketika dia dibully, Seok-ryu yang menolongnya dan juga melindunginya. Mengingat masa kecilnya membuat Seung-yu sangat senang.